Yang pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat Tuhan, kasih Tuhan begitu berlimpah buat kita semua. Sehingga kita satu hari ini atau 2 hari ini bisa menyelesaikan agenda yang sangat penting untuk kepentingan siara hidup masyarakat adat ke depan. Yang berikut juga tidak kalah pentingnya, kita mesti berterima kasih kepada leluhur nenek moyang kita yang sudah mengajarkan kita tentang nilai kehidupan. Sehingga sampai hari ini kita wariskan nilai itu, yaitu nilai adat dan budaya. Di mana-mana kalau kita bicara tentang masyarakat adat, tentu kita akan bicara 3 hal penting. Ya, 3 hal penting itu, yang pertama, ketika bicara masyarakat adat, dia akan bicara tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Yang kedua, ketika bicara masyarakat adat, maka dia akan bicara hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, ketika bicara masyarakat adat, maka kita akan bicara tentang hubungan manusia dengan alam. 3 faktor penting ini adalah sebuah nilai kebenaran. Mana mungkin omong Tuhan Allah sama manusia tidak benar, kaum manis? Benar kan? Itu kata kitab suci teman-teman atau kita yang beragama Katolik. Terus omong manusia, hubungan manusia, omong gen, omong darah, apakah itu bukan kebenaran? Itu hal kebenaran. Dan ketiga, hubungan manusia dengan alam semesta. Ya, sampai hari ini kita hidup dari hasil bumi. Betul tidak? Dan bumi senantiasa memberikan kehidupan kita setiap saat sampai detik ini. Dan itu hal kebenaran. Makanya kalau bicara tentang masyarakat adat, tentu kita akan bicara sebuah kebenaran, bicara sebuah kebajikan, tidak bicara omong kosong. Ya, kita tidak sedang bicara tipu menipu, tidak. Kita tidak sedang bicara tentang sebuah kebenaran sejati untuk mengembalikan tradisi, adat dan budaya dan kebinekaan bangsa Indonesia ini. Itu hal yang penting. Kita tidak hanya sekedar mengklaim bahwa kita masyarakat adat, tetapi wajib hukumnya untuk mengamati, ya, untuk melakukan, sekaligus untuk mencatat, mewariskan kepada generasi kita. Sehingga generasi besok-besok itu dorang lebih kuat dari kita lagi. Kalau hari-hari ini kita belum pernah menulis tentang hal yang penting, maka mulai detik ini saya sarankan kepada Bapak Ketua Flores Bagian Timur yang sudah terpilih ini, kita dukung beliau untuk mendorong tulisan-tulisan masyarakat adat. Di Sikani banyak sekali cerita tentang masyarakat adat, tapi banyak juga yang belum dituliskan secara cermat, apalagi masuk dalam kurikulum buat pendidikan, belum sampai di situ. Nah, saya mendorong NTT ini harus sudah mulai. Ya, cerita masyarakat adat mesti harus diajarkan di sekolah, di SD, di SMP, baik di SMA. Itu mesti diajarkan. Kenapa? Karena itu hal yang penting. Itu nilai yang penting. Nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun ratusan ribuan tahun. Ya, ribuan tahun sampai hari ini. Dan karena kita tidak pernah menulis, maka metode belajarnya hilang. Cuma cerita tutur kan? Om Sus penanya tutur ke Om Sus pu Bapa, potong 1 kalimat. Om Sus Bapa cerita ke Om Sus, potong 1 kalimat. Sampai di Om Sus potong sudah 3 kalimat. Kenapa? Karena kita tidak pernah menulis tentang cerita hal-hal yang tadi. Oleh karena itu, tugas yang paling berat adalah kalau ketika mau mengenali masyarakat adat pada yang sebenarnya, maka mulai dengan menulis tentang siapa itu masyarakat adat. Siapa itu kita yang mengatakan diri sebagai masyarakat adat. Itu poin pentingnya. Belum sampai ke yang lain-lain. Kalau kita sudah mengenal diri kita tentang masyarakat adat, saya punya keyakinan kita akan bawa masyarakat adat ini, Flores Bagian Timur ini, kepada sebuah kemajuan. Hal yang tidak kalah pentingnya, ini banyak orang bilang begini,
Masyarakat adat itu tidak boleh gunakan HP. Ya, kalau gunakan HP itu bukan masyarakat adat katanya. Tidak boleh pakai mobil, tidak boleh naik pesawat. Ya tidak begitu masyarakat adat itu. Masyarakat adat itu maju sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dia maju sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kita begini, tidak bisa. Dia harus belajar komputer, dia harus belajar bahasa Inggris. Tapi dia tetap menjadi masyarakat adat. Tetap anak dari kampung yang mencintai adat dan budayanya. Saya khawatir kalau anak-anak dikasih sekolah, begitu cerdas, malu menjadi anak kampung, mengaku dari kampung. Ini soal. Dan ini realita sudah ada di depan mata kita. Kenapa? Mereka lebih suka belajar dari luar. Ya, arus global. Belajar dari HP, belajar dari TV, belajar dari mana-mana, mempengaruhi cara hidup mereka. Kemudian mereka lupa hal yang benar, yaitu tradisi kita, adat dan budaya kita, yang mesti diwarisi secara generasi ke generasi. Buat saya ini masih menjadi hal penting. Ini tugas berat ya, tugas berat buat kita semua. Yang berikut, bahwa perjuangan masyarakat adat ke depan itu tentu banyak tantangannya. Tadi diskusi sama Om Sius kemarin sudah bicara-bicara tentang bagaimana mendorong perda dan lain sebagainya. Sebelum mendorong perda, saya mendorong Bapak Ketua, Om Sius dan teman-teman harus memperkuat komunitas adat. Ya, jangan sampai nanti yang bekerja cuman Bapak Ketua sendiri, atau yang bekerja cuman ya siapa aja pengurus. Tidak boleh. Komunitas harus dikasih kuat. Ketika dorong perda, maka pergerakan dari komunitas sampai dari pengurus akan menjadi satu. Ya, aliansi masyarakat adat Nusantara ini kekuatannya ada di komunitas, bukan di pengurus. Ya, pengurus itu hanya menjalankan tugas dan mandat yang dimandatkan komunitas. Oleh karena itu, memang hal yang berat untuk misalnya menjalankan seluruh masukan dari komunitas tentu berat. Nah, oleh karena itu pikiran-pikiran Bapak Ketua tadi itu mesti disusun secara detail menjadi program kerja 5 tahun ke depan. Mungkin hari ini belum, tapi besok-besok setelah ada pengurus terbentuk semuanya, disarankan untuk melakukan rapat kerja pertama Aman Daerah Flores bagian timur untuk menyusun program kerja apa saja yang akan bisa dilakukan ke depan, ya, untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita sedikit bergeser keluar dari hari ini. Kalau cita-cita aman, yang sekarang adalah ada 3 cita-cita penting. Yang pertama, berdaulat secara politik. Yang kedua, mandiri secara ekonomi. Dan yang ketiga, martabat secara budaya. Kalau kita mau mandiri secara ekonomi, maka tadi pikiran Om Sus, ya, mengembangkan ekonomi basis. Mesti orang yang tepat bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Mesti orang yang tepat. Untuk apa ekonomi harus tumbuh? Ya, kalau ekonomi tumbuh, tentu ketahanan kita semakin bagus. Kalau ekonomi tumbuh, tentu anak-anak kita bisa kasih ke sekolah. Kalau ekonomi tumbuh, tentu pendidikan pelatihan masyarakat adat akan ditingkatkan. Sehingga peningkatan kapasitas untuk membangun ketahanan masyarakat adat ke depan semakin kuat. Ya, bukan malah semakin mundur. Kalau semakin mundur, ya kita koreksi, kita evaluasi. Ya, itu poin pentingnya. Nah, bagaimana cara berdaulat secara politik? Bagaimana caranya? Yang tadi itu, yang pertama ekonomi harus tumbuh. Supaya apa? Supaya politik tidak diintervensi oleh material politik. Yang orang kenal misalnya politik uang, ya kan? Politik dagang semen, politik beras raskin, itu banyak sekali. Nah, kalau seperti itu, maka tugas pengurus adalah membangun kecerdasan politik. Membangun kecerdasan politik masyarakat adat. Dengan berbagai program-program kerja tadi. Edukasinya adalah, ya, program kerja tadi harus bisa menjadi program-program real, program-program nyata, untuk kemudian juga, ya, kalau beliau benar-benar calon bupati, maka itu masih masuk ke dalam program kerja bupati yang akan datang. Itu penting. Ya, memang tidak mudah.
Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama, kita belum mengenal masyarakat adat komunitas masing-masing. Ya kan? Tidak mudah. Memang tidak mudah ketika bicara politik. Kenapa? Lawan kita itu orang-orang hebat semua. Orang yang punya uang, orang punya jaringan, orang punya macam-macam. Finansial kuat semua. Ini tentu membuat kita berpikir secara serius dan berpikir strategi yang luar biasa untuk membangun kecerdasan politik. Tantangan kita adalah advokasi masalah, advokasi kasus. Itu tantangan kita besar. Kita akan selalu berhadapan dengan para pengambil kebijakan. Ya, yang pertama tentu soal tapal batas. Tapal batas sudah selesai perkaranya. Tinggal sekarang bagaimana konsolidasi komunitas untuk bicara tentang pengelolaan tata ruang yang sudah dimenangkan itu. Ada nggak keberanian? Kalau di ini tuh banyak sekali tidak berani. Komunitas Nobosi saya perintah muslakinya potong untuk kayu buat rumah ada. Kalau polisi tangkap suruh tangkap letuskan. Potong, tidak ada orang tangkap, akhirnya saya bebas. Tidak jadi masuk penjara saya. Ya kan? Harus ada keberanian seperti itu. Kalau batas 3284 itu sudah selesai perkaranya. Tinggal saja Bapak Ketua dan teman-teman bicara serius tentang sistem pengelolaan ruang yang ada. Yang kedua, desak pemerintah daerah untuk segera menerjemahkan edaran Menteri 52, mendata ulang seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sika ini. Yang ketiga, banyak kasus ini. Saya ikuti di koran semua. Soal waduk ya, waduk juga itu. Konsolidasi kita belum sampai di sana. Kalau Neng Hale, kalau HGU saya satu kali aja komentar di koran. Ya, waktu itu Bapak Bupati keluarkan surat edaran, saya nanggap edaran Pak Bupati. Bapak Bupati dipilih itu untuk melindungi, mengayomi masyarakat, tidak untuk mengeksekusi. Pertemuan masyarakat adat Neng Hale Tenai dengan Badan Pertanahan Nasional itu rekomendasinya adalah kepada Kamil Provinsi untuk melakukan penelitian ulang, bukan untuk eksekusi. Dan itu persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ya sekarang dan juga akan datang. Oleh karena itu pekerjaan kita memang tidak mudah. Sehingga di pengurus itu mesti dilengkapi dengan beberapa divisi. Divisi organisasi, divisi hukum dan HAM, ekonomi sosial budaya, UKP 3 dengan staf Infocom dan keuangan. Itu harus ada di wilayah daerah. Pembagian tugas bagi peran tentu penting. Supaya Bapak Ketua tidak sangat menjadi tua karena perannya terbagi habis. Itu penting. Itu soal-soal yang terus akan kita hadapi ke depan. Saya sebenarnya punya cita-cita untuk Polres Lembata ini. Saya kepingin seluruh kabupaten itu mesti ada utusan DPR dari masyarakat adat. Dan ini pekerjaan yang sangat berat. Ya, ini pekerjaan yang sangat. Jangan dulu jadi bupati kalau mau. Jadi dulu DPR lah. Karena lebih mudah kayaknya. Ya kan? Ya. Saya kira kita harus bersepakat. Harus ada orang yang mewakili masyarakat adat yang duduk di DPR sana. Harus ada orang. Kita harus berani bertarung. Jangan lagi pilih salah orang. Banyak salah pilih. Ya. Makanya kedaulatan politik tidak akan pernah terjadi pada kubu masyarakat adat ini. Kenapa? Karena yang tadi itu. Kita punya banyak kekurangan, kita punya sarana-sarana pendukung politik itu hampir kecil. Sangat kecil. Oleh karena itu konsolidasi antar komunitas menjadi sangat penting bicara tentang kedaulatan politik untuk merebut Dewan aja dulu. Kalau bisa. Harapan saya satu kabupaten paling kurang 2 atau 3 lah. Kalau belum sampai 5, ya kalau sampai 5 saya justru berterima kasih sekali. Ya kalau belum sampai 5 ya udah paling kurang 1 atau 2 begitu. Ya, kita harus tentukan orang kita yang jadi DPR. Saya kira kalau ini diskusinya secara cermat di komunitas, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Berapa komunitas tentu memilih 1. Ya jadi dia DPR. Ya kan? Jadi untuk jadi, makanya mulai hari ini diskusikan secara baik. Lihat orangnya, lihat anak-anak kita yang mampu, lihat anak-anak kita yang bagus ya, yang bagus, untuk bisa dipercaya menjadi anggota DPR. Tentu kita punya deal sama dia, kita punya kontrak politik sama dia.
tidak boleh gampang juga, ya. Walaupun dia anak kita, kita tidak boleh gampang juga mengangkat dia menjadi anggota DPR. Dia harus tetap berada di kampung, salah satunya. Dia harus tetap berpihak kepada masyarakat adatnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tapi itulah saya, Filipus kami, tadi belum perkenalan. Ya toh? Masih ganteng, umur baru 25 tahun. Ya. Pelipus kita kata teman saya. Roba hari ini, pelipus kita saja, jangan kami, katanya begitu. Siapa tahu saya tolong permisi, dia bilang begitu. Ya, begitu aja. Buat teman-teman yang belum kenal saya, inilah saya, pelipus kami. Cukup lama. Cukup lama bersama masyarakat adat Nusa Tenggara Timur, sudah kemana-mana. Ya, di Dobo saya datang yang kedua, tapi di Tanah Ainang Hale saya berkali-kali pernah bersama-sama sama saya juga. Itu buat kita semua, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, yang tidak baik biar kasih pulang ke saya. Ambil yang baik-baik saja. Selamat sore, Hotu. Lagi,